Harimau. Tentu kita setuju bahwa harimau adalah salah satu binatang paling langka di dunia. Baru-baru ini diketahui bahwa harimau di Malaysia telah mengalami kematian secara beruntun. Nah, pertanda apa ini? Let's check it out. Sahabat, harimau adalah binatang yang berbentuk kucing besar ini tentu sudah tidak asing bagi masyarakat Asia Tenggara. Binatang ini juga masih berkerabat dengan singa dan juga kucing, masuk dalam famili Felidae. Harimau juga dijadikan sebagai lambang negara Malaysia yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Malaysia juga memilih lambang harimau ini karena di dalam hutan-hutannya masih dihuni binatang buas yang satu ini. Namun, apakah benar harimau-harimau ini masih lestari di hutan Malaysia? Kalau kita lihat sekilas, penampakan harimau Malaysia ini tak ubahnya mirip dengan harimau Sumatera dan harimau Jawa. Namun ternyata ukuran harimau Malaysia ini sedikit lebih kecil. Di Malaysia, harimau disebut juga dengan rimau atau pak belang. Saat ini habitat harimau Malaysia ini bisa ditemukan di Pahang, Kelantan, Perak, dan Terengganu. Seperti umumnya harimau yang ada di Indonesia, harimau Malaysia ini adalah predator puncak di habitatnya. Mereka mengintai dan menangkap mangsa dalam hutan, dan terkadang harimau ini juga ditemui sedang berenang untuk menjaga dirinya agar tetap sejuk. Dan juga kadang harimau ini melakukan perjalanan ke hutan lain menyusuri sungai untuk mencari mangsa. Sebagai binatang karnivora, tentu saja mangsa harimau ini berupa daging atau binatang lain herbivora. Mangsanya biasanya adalah rusa, babi hutan, bahkan beruang madu. Bahkan ada laporan pula yang menyebutkan bahwa harimau Malaya ini juga memangsa anak gajah, karena anak gajah ini relatif mudah ditangkap. Dalam sekali makan, harimau Malaya bisa melahap daging hingga 40 kg. Untuk mencukupi kebutuhan makanannya, tak heran maka harimau ini sering menjelajah hutan-hutan dan bahkan masuk ke perkebunan atau perkampungan. Diketahui pula bahwa jumlah mangsa harimau di alam bebas sekarang ini jumlahnya juga kian sedikit, sehingga tak jarang harimau memasuki wilayah manusia dan menimbulkan konflik-konflik. Untuk saat ini Malaysia tengah dihadapkan dengan kematian-kematian harimau secara beruntun. Hal ini terjadi di sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024. Tentu kematian-kematian harimau ini adalah masalah yang serius, mengingat selama ini program konservasi tengah dilakukan oleh pemerintah setempat. Selain tingkat kematian yang besar, ancaman dari manusia juga tak kalah besar. Penggundulan hutan membuat habitat harimau juga semakin sempit. Serta diketahui pula bahwa perburuan liar yang masih marak terjadi. Hal ini karena bagian tubuh harimau juga laku diperjualbelikan di pasar-pasar gelap. Ada pula laporan yang menyebutkan bahwa warga terpaksa membunuh harimau karena mereka menyerang ternak para petani itu. Selain itu, tingkat angka kematian anak harimau juga tergolong tinggi. Hampir 50% anak harimau dilaporkan tak bisa bertahan hidup sampai usia 2 tahun. Hal ini disebabkan karena anak harimau juga mendapat serangan dari hewan lain atau bahkan harimau dewasa, sehingga anak-anak harimau tidak bisa bertahan hidup hingga umur 2 tahun. Akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi tadi, jumlah harimau semakin berkurang. Pada tahun 1950-an, harimau di Malaysia diperkirakan masih berjumlah sekitar 3.000-an ekor. Namun di tahun 2022 berkurang drastis menjadi kurang dari 150 ekor. Kematian harimau Malaysia secara beruntun tentu menjadi perhatian besar, tidak hanya di Malaysia sendiri, tetapi bagi dunia fauna tentunya.
Kekhawatiran pun mulai merebak. Bahkan, kondisi ini pun dijadikan sebagai peristiwa darurat nasional oleh pemerintah Malaysia. Pada bulan Juni 2024, foto dan video seekor harimau Malaya menjadi viral saat seekor harimau yang mengenaskan itu ditemukan tewas mengapung di sebuah sungai di negara bagian Kelantan. Peristiwa ini cukup mengejutkan karena tidak ada tanda-tanda cedera akibat jeratan atau bekas luka tembakan. Pemeriksaan pun segera dilakukan, dan peristiwa itu juga memicu reaksi kuat dari warga Malaysia. Kekhawatiran semakin meluas mengingat harimau adalah simbol nasional Malaysia, sehingga tindakan untuk menyelamatkan binatang itu dari kepunahan mutlak diperlukan. Belum juga satu kasus berakhir. Pada tanggal 6 Juli 2024, pihak berwenang di negara bagian Perak menemukan seekor harimau yang mati di saluran air badai di jalan raya utama. Diperkirakan harimau ini ditabrak mobil. Padahal sebulan sebelumnya, seekor harimau juga ditemukan mati di jalan tol negara bagian Pahang. Harimau itu juga diperkirakan tertabrak mobil ketika mencoba menyeberang jalan, sehingga total jumlah harimau yang mati dalam kurun waktu itu berjumlah 4 ekor. Sementara itu di tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2019, seekor harimau Malaya juga sempat menghebohkan sebuah kampung di negara bagian Terengganu. Harimau itu terlihat berjalan dengan santai, padahal harimau itu sebetulnya mengidap penyakit yang disebabkan oleh virus. Harimau itu mengalami cedera di kaki, infeksi mata, dan dehidrasi saat ditangkap. Kemudian harimau itu diselamatkan atau dipindahkan ke Pusat Penyelamatan Satwa Nasional di Sungkai untuk mendapatkan perawatan intensif. Agar penyakitnya tidak menyebar, maka harimau yang bernama Awang Besul itu juga mendapatkan karantina. Pada awalnya, penduduk setempat mengira kalau harimau ini adalah harimau yang ramah karena harimau ini tidak agresif dan tidak menyerang. Namun, ternyata anggapan itu salah karena sebetulnya harimau ini diketahui sedang sakit. Dan berbagai upaya juga telah dilakukan untuk menyelamatkan harimau ini. Sayangnya upaya penyelamatan harimau ini mengalami kegagalan, sehingga diumumkan bahwa harimau yang bernama Awang Besul itu telah mati. Kematian harimau secara beruntun di Malaysia ini tentu bukan berita baik, sehingga Malaysia segera melakukan langkah-langkah konservasi, seperti misalnya Program National Tiger Conservation Action Plan, dan sebetulnya program ini juga sudah dirilis di tahun 2020. Deretan kematian harimau di Malaysia adalah pertanda bahwa ketidakseimbangan alam sedang terjadi. Aktivitas manusia yang berlebihan adalah penyebab utama dari matinya harimau-harimau ini. Sudah sewajarnya, harimau pasti mempunyai habitat di rimba untuk berlindung dan bertahan hidup. Nyatanya habitat ini kian lama tergerus oleh kegiatan manusia. Dan peristiwa ini juga dialami oleh Indonesia. Sehingga pantaslah kalau harimau adalah salah satu hewan langka di dunia yang jumlahnya terus mengalami penurunan. Apabila hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, harimau hanya akan tinggal fosil kenangan yang keberadaannya hanya bisa dipelajari tanpa bisa dilihat secara langsung. Nah sahabat, demikian tadi ulasan mengenai harimau Malaya atau harimau Malaysia yang mengalami peristiwa kematian secara beruntun. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian mempunyai usulan atau pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.